Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan materi tata kependudukan dengan nama saya Zakaria Bidin, mahasiswa 3746 semester 3 Universitas Negeri Semarang, jurusan D3 Otometri. Makul hari ini Ekologi dan Kesehatan Lingkungan dengan Ibu dosen Cynthia Ferry Widya Stuti SPDMD. Materi kali ini adalah data kependudukan. Apa itu data kependudukan? Data kependudukan adalah data yang diperoleh untuk mengetahui jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu. Sumber data. 3 sumber utama data kependudukan yaitu 1. Sensus penduduk, 2. Survei sampel di bidang kependudukan, 3. Registrasi penduduk. Pertama, sensus. Sumber utama data statistik pendudukan, proses kegiatan penelitian penduduk data jiwa suatu negara atau wilayah pada suatu saat tertentu. Proses tersebut mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, penilaian, penganalisan, pengajian data penduduk yang menyangkut ciri-ciri demografi, sosial, lingkungan hidup, evaluasi, dan diseminasi hasil sensus yang secara keseluruhan membutuhkan waktu relatif lama, normalnya 5-10 tahun. Sensus penduduk yang dilakukan 10 tahun sekali. Sensus penduduk sudah dilakukan 6 kali di Indonesia. 1991, 1971, 1980, 1990, tahun 2000, tahun 2010. Selanjutnya akan dilakukan pada setiap tahun yang berakhir 0 seperti tahun 2020, 2030, dan seterusnya. Sensus perencanaan dilakukan aktif, artinya petugas yang mendatangi rumah tangga untuk mendapatkan data kependudukan. Pelaksanaan sensus dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Hasil sensus lengkap diolah secara bertahap mulai tingkat wilayah, pendataan desa, kecamatan, dan seterusnya untuk mendapatkan jumlah yang dirinci. Pengolahan dilakukan oleh petugas lapangan dan staf kantor BPS. Data diterbitkan kantor BPS. Ciri sensus bersifat individu. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari individu. Bersifat universal. Apa itu? Penjelasan bersifat menyeluruh. Dilaksanakan serentak di seluruh wilayah suatu negara. Dilaksanakan secara periodik pada tiap tahun yang berakhiran angka 0. Informasi isi sensus. Geografi dan migrasi penduduk, rumah tangga, karakteristik sosial dan demografi, kelahiran dan kematian, karakteristik pendidikan, karakteristik ekonomi. Sensus pendataan dilakukan aktif, artinya petugas yang mendatangi rumah tangga untuk mendapatkan data kependudukan. Pelaksanaan sensus dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Hasil sensus lengkap diolah secara bertahap mulai tingkat wilayah, pendataan desa, kecamatan untuk mendapatkan jumlah yang dirinci. Pengolahan ini dilakukan oleh petugas lapangan dan staf kantor BPS diterbitkan kantor BPS. Tujuan sensus. Tujuan sensus mencacah seluruh penduduk yang ada di wilayah suatu negara untuk utamanya menghasilkan data besar kependudukan untuk keperluan perencanaan pembangunan dan sistem statistical nasional, khusus menghasilkan parameter-parameter demografis yang meliputi angka kelahiran, angka kematian, angka harapan hidup, dan angka migrasi penduduk. Statistik dan indikator pembangunan sosial perumahan. Data statistik di seluruh Indonesia. Peranan sensus.
Dasar sensus dasar perencanaan berbagai program, baik program yang dikelola pemerintah, swasta, dan masyarakat umum. Perencanaan di bidang administrasi publik dan pemerintahan. Hasil sensus penduduk dan perumahan merupakan dasar rujukan untuk menentukan program pemerintahan, kesejahteraan, serta pelayanan pemerintah, distribusi dan alokasi dana pemerintah untuk pembangunan daerah, mengukur impact dari pembangunan industri, dan dasar rujukan untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Dasar perencanaan program pokok perencanaan dikelola pemerintah, perencanaan di bidang administrasi publik dan pemerintahan. Hasil sensus penduduk di perumahan merupakan dasar rujukan untuk menentukan program pemerintahan, kesejahteraan, serta pelayanan pemerintahan, distribusi dan alokasi dana pemerintah untuk pembangunan daerah, mengukur impact dari pembangunan industri, dan dasar rujukan untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Hasil sensus penduduk memegang peranan penting dalam menentukan seluruh elemen di dalam sistem statistik nasional. Data sensus juga digunakan sebagai benchmark rujukan untuk perhitungan berbagai statistik dan atau sebagai kerangka sampel untuk sampel survei atau penelitian. Data hasil sensus dapat digunakan untuk menghasilkan statistik dan indikator hingga satuan wilayah administrasi terkecil atau menurut kelompok penduduk tertentu. Perencanaan pembangunan di wilayah administrasi atau kelompok penduduk tertentu. Lanjut. Konsep sensus. Konsep yang dipakai di Indonesia de jure dan de facto. Apa itu de jure dan de facto? Konsep de jure, penduduk akan dicatat di mana ia bisa bertempat tinggal. Seseorang dikatakan menetap di suatu tempat jika ia telah tinggal di sana selama 6 bulan atau lebih atau berniat untuk menetap. Penduduk yang pada waktu perencanaan berada di tempat tinggal sedang bepergian kurang dari 6 bulan dicacah di tempat ia biasa tinggal. Konsep de facto dicatat di tempat di mana ia ditemui oleh petugas sensus. Dilakukan pada penduduk yang bepergian lebih dari 6 bulan. Orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, orang-orang yang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal tetap. Konsep de facto tujuan menghindarkan atau memperkecil kemungkinan penduduk terdapat cacah atau tercacah ulang. Keunggulan data sensus. Karena cukupnya adalah seluruh wilayah, maka data sensus memiliki keunggulan. Data dapat disajikan pada tingkat wilayah administrasi terkecil, oleh karena itu data sensus penduduk dapat mengisi kebutuhan statistik wilayah kecil yang dirasakan semakin urgent di daerah desentralisasi ini. Kedua, berbeda dengan data yang diperoleh dari sampel survei, data sensus penduduk terbebas dari kesalahan sampling. Oleh karena itu, data sensus penduduk memiliki potensi besar untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan meyakinkan untuk menyusun berbagai indikator kinerja sejumlah kegiatan pembangunan suatu negara. Registrasi penduduk. Sensus penduduk hanya memberikan informasi pendudukan pada saat dilakukan sensus, dan informasi hanya komponen pendudukan yang statis. Komponen penduduk dinamis, kelahiran, kematian, mobilitas, perkawinan, pencarian, perubahan tempat tinggal dapat terjadi di setiap saat registrasi penduduk. Keputusan Presiden nomor 52 tahun 1977 registrasi penduduk, pencatatan yang terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan. Membangun suatu sistem pencatatan penduduk yang berlaku menyeluruh dan seragam di wilayah Indonesia
Dilakukan melalui kewajiban menggunakan kartu keluarga, kartu penduduk, dan pelaporan dari setiap kejadian vital pada ungkup keluarga bersangkutan. Pelaksanaan registrasi penduduk dilakukan oleh aparat pemerintahan dari daerah di setiap provinsi, berbeda dengan sensus penduduk yang dikoordinir oleh BPS yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia atau pelaporan sistem pasif menggunakan konsep de jure. Penduduk dicatat secara resmi apabila telah memenuhi syarat tertentu menjadi penduduk suatu wilayah daerah pendaftaran di kelurahan. Keuntungan versus kerugian. Data yang dihasilkan akan dapat digunakan sebagai pembanding dan pelengkap series dan pendidikan baik dari hasil survei maupun sensus. Registrasi penduduk. Hambatan. Tingkat cakupan data penduduk yang diperolehkan sangat tergantung kepada kesabaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital, kelahiran, kematian, dan perpindahan yang terjadi di dalam keluarga. Bila hidup kemudian meninggal tidak dilaporkan. Jarak kantor kelurahan atau desa jauh dan tidak terjangkau sehingga peristiwa tidak dilaporkan. Pada umumnya data yang dicakup masih underreported dan tidak cukup rinci serta kualitasnya kurang memenuhi untuk berbagai analisis kependudukan. Hasil sensus dan registrasi mempunyai keterbatasan, menghasilkan statistik kependudukan yang kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk. Diperlakukan survei penduduk yang sifatnya terbatas namun informasi yang dikumpulkan lebih spesifik. Pengumpulan data sebagai populasi yang menggunakan metode statistik tertentu sehingga tetap dapat dilakukan penduduk. Melakukan pendugaan atau populasinya. Contoh suatu survei penduduk antar sensus tahun 1995, survei demografi dan kesehatan Indonesia, survei angkatan kerja, bisnis dan lain-lain sebagainya. Survei sampel. Keuntungan versus kerugian. Dengan survei dapat dilakukan penghematan atas biaya, tenaga, dan waktu. Hanya pengumpulan data dari sebagian populasi. Pertanyaan yang diajukan kepada responden dapat membuat jenis atau item yang amat rinci dan khusus ya. Pemanfaatan dan kependudukan terakhir ya. Perencanaan membangun di segala bidang membutuhkan karakteristik pokok penduduk, susunan umur, sebagai penduduk, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kesejahteraannya dan lain. Ya, kesejahteraan di Indonesia masih belum sejahtera semuanya ya. Masih banyak koruptor. Ya, begitulah Indonesia. Sekian dari saya, Zakaria Bidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.